Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Wulandari dengan NIM 240020035 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Kali ini saya akan membuat video tanya jawab terkait pendidikan masyarakat, yang dimana saya sebagai narasumber dan akan dibantu oleh rekan saya. Oke, jadi hari ini aku dan Mutiara Wulandari mau ngobrolin tentang salah satu topik yang menurut aku sendiri ini menarik, yaitu tentang pendidikan masyarakat. Ini tuh bukan cuma tentang teori, tapi sesuatu yang hidup banget di sekitar kita. Iya, benar banget. Jadi banyak orang yang masih mikir pendidikan itu cuma di sekolah. Padahal masyarakat juga punya peran besar dalam proses belajar. Buat kita yang di jurusan administrasi pendidikan, hal ini penting banget. Karena disinilah peran manajemen, perencanaan, sama pemberdayaan masyarakat benar-benar kelihatan. Oke, jadi kalau boleh balik ke dasar dulu nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pendidikan masyarakat itu? Pendidikan masyarakat itu sebenarnya dia proses belajar yang terjadi di luar lembaga formal kayak di sekolah atau universitas. Bentuknya itu bisa kursus, pelatihan, penyuluhan, atau kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi tujuannya itu bukan buat dapat ijazah, tapi buat ningkatin keterampilan dan kualitas hidup. Berarti contohnya kayak pelatihan menjahit gitu ya, seperti untuk ibu rumah tangga, benar? Iya, benar banget. Jadi itu semua termasuk ke pendidikan masyarakat. Dan yang menarik, kegiatan kayak gini tuh bisa ngebuka peluang ekonomi baru, ningkatin kemandirian, dan ngebentuk masyarakat itu jadi lebih produktif. Terima kasih kepada Mutiara yang sudah menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Jadi kita langsung aja nih ke tahap selanjutnya, yaitu kalau kita ngomongin dari ciri khasnya, apa aja sih karakteristik utama dari pendidikan masyarakat itu? Kalau karakteristiknya yang pertama tentu sifatnya non-formal dan fleksibel. Jadi dia tuh nggak terikat sama kurikulum nasional. Terus yang kedua, materinya itu kontekstual, jadi disesuaikan sama kebutuhan masyarakat. Misalnya kalau di daerah nelayan, pelatihannya bisa soal pengolahan hasil laut atau pemasaran produk lokal. Oh, jadi benar-benar mengikuti kebutuhan nyata ya, bukan cuma teori saja. Benar. Terus yang ketiga tuh ada juga peserta didiknya itu datang karena kesadaran sendiri. Jadi mereka itu belajar karena memang pengen berkembang, bukan karena diwajibkan. Ini keren sih, dan konsep kayak gini tuh sebenarnya selaras banget sama lifelong learning, bahwa belajar itu proses seumur hidup. Iya, jadi siapapun itu bisa belajar, Mas. Bisa muda, tua, yang sedang bekerja atau di rumah. Jadi semuanya jadi bagian dari proses pendidikan masyarakat. Dari jawaban nomor 2 tadi kan kita juga ada nih yang membahas lifelong learning. Ini kan sering juga nih dikaitkan sama efisiensi sumber daya. Hubungannya kayak gimana sih? Nah, jadi kan pendidikan masyarakat itu dasarnya memang lifelong learning, artinya belajar seumur hidup. Karena masyarakat itu bisa belajar sesuai kebutuhan tanpa batas usia atau tempat. Misal petani belajar lewat penyuluhan, atau anak muda belajar public speaking lewat komunitas. Nah, soal efisiensi pendidikan masyarakat itu emang sering jalan dengan sumber daya yang terbatas. Jadi perlu pengelolaan yang baik mulai dari waktu, tenaga, dan dana. Nah, di sini peran administrasi pendidikan itu penting banget. Iya juga ya, jadi bukan cuma sekedar program yang jalan, tapi programnya terarah dan dengan anggaran yang kecil. Benar, administrasi pendidikan itu bisa dibilang kayak tulang punggungnya pendidikan masyarakat. Aku juga sering dengar orang masih bingung bedain pendidikan non formal dan informal. Kau bisa jelasin nggak dengan bahasa yang gampang? Oh, bisa-bisa. Jadi pendidikan non formal itu masih punya struktur dan rencana, tapi dia lebih fleksibel aja. Biasanya tetap ada kurikulum, jadwal, bahkan ada beberapa yang ada sertifikatnya juga. Contohnya kayak kursus komputer atau PKBM. Sedangkan kalau pendidikan informal sendiri itu lebih proses belajar yang alami di keluarga atau lingkungan. Misal anak belajar sopan santun dari orang tuanya. Jadi non formal itu masih diatur tapi di luar sekolah ya. Sementara informal lebih spontan dan sehari-hari. Iya, jadi dua-duanya itu punya peran penting.
Kalau non formal itu memperluas akses belajar, sedangkan kalau informal itu membentuk karakter dan nilai sosial. Sekarang nih kalau kita lihat perkembangan zaman, teknologi itu udah masuk ke semua bidang, termasuk pendidikan masyarakat. Menurut kamu ini pengaruhnya besar atau tidak? Menurut aku besar ya, karena sekarang kan bisa ikut pelatihan online, webinar, sampai belajar dari konten edukatif di media sosial. Jadi ini memperluas jangkauan pendidikan masyarakat itu sendiri. Tapi kadang kan juga ada tantangannya, kayak nggak semua masyarakat yang punya akses teknologi. Iya, jadi makanya literasi digital itu jadi penting. Kalau masyarakat paham cara pakainya, pendidikan berbasis teknologi ini bisa jauh lebih efektif. Dan buat kita mahasiswa administrasi pendidikan, ini peluang besar banget buat lembaga masyarakat beradaptasi ke sistem digital. Setuju sih, karena di masa depan pendidikan masyarakat bisa aja lebih banyak lewat platform daring, tapi tetap butuh pendekatan yang manusiawi. Iya, jadi jangan sampai kehilangan unsur sosialnya. Pendidikan masyarakat itu tetap harus berangkat dari kebutuhan budaya dan masyarakat itu sendiri. Jadi dari semua pembahasan tadi itu bisa disimpulin kalau pendidikan masyarakat itu bukan cuma pelengkap dari pendidikan formal, tapi bagian penting dari proses belajar seumur hidup. Nah, di administrasi pendidikan itu bisa jadi ruang untuk berkontribusi langsung dalam pembelajaran masyarakat. Jadi kita bisa bantu rancang, kelola, dan evaluasi program pendidikan biar manfaatnya itu terasa maksimal. Setuju banget sih. Oke, itu aja obrolan kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan siapa tahu bisa jadi inspirasi juga buat kita terus belajar di mana saja dan kapan saja.